Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, umat Islam pasti tak asing dengan air Zam-Zam. Setiap orang yang pulang dari tanah suci akan mendapat 5 liter air setiap orang. Banyaknya orang yang berkunjung ke Mekah dan Madinah dan mengkonsumsi air Zam-Zam tak membuat airnya habis. Mengapa air Zam-Zam tak habis-habis? Benarkah air Zam-Zam berasal dari mata air surga? Seperti apa sejarah air ini? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini. Sejarah air Zam-Zam. Air Zam-Zam telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu ia membawa istri dan anaknya ke Mekah. Saat itu Siti Hajar masih menyusui Nabi Ismail. Saat itu belum ada penghuni Mekah, sumber air pun tak ada. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Sebelum meninggalkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim meninggalkan satu wadah berisi kurma dan sebuah wadah berisi air. Namun seiring berjalannya waktu, air itu pun habis. Nabi Ismail pun merasa kehausan. Oleh karena itu, Siti Hajar pergi mencari air. Ia bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah. Di Bukit Marwah lah ia melihat Jibril di tempat yang kita kenal sumur Zam-Zam sekarang. Terjadilah dialog di antara keduanya. Malaikat Jibril memanggilnya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku adalah Hajar, ibu Ismail." "Kepada siapa engkau berdua dipasrahkan?" "Kepada Allah." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Engkau berdua telah dipasrahkan pada yang maha mencukupi." Hadis riwayat Imam Tobari. Jibril pun menggali dengan tumit. Dalam hadis disebutkan dengan sayapnya, sehingga muncullah air yang sekarang dikenal air Zam-Zam. Hingga akhirnya orang-orang kabilah Jurhum dari Yaman melihat sumber air tersebut dan akhirnya ikut tinggal di sana. Sumber air Zam-Zam. Sebagian ulama meyakini bahwa air Zam-Zam adalah air dari surga, Ma'ul Jannah. Artinya air yang penuh berkah dan manfaat, seperti air surga. Hal ini sesuai dengan hadis. Karena sesungguhnya air Zam-Zam adalah salah satu mata air surga. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dalam pandangan hidrologi, sumur ini adalah sumur yang sama dengan sumur gali biasa. Tempat ini perlu dijaga. Hal ini untuk menjaga kualitas airnya dan memastikan kebutuhan jamaah terpenuhi. Pembukaan lahan pemukiman di Mekah pun ditata rapi untuk menghindari berkurangnya kapasitas sumur air Zam-Zam. Air Zam-Zam tak pernah habis. Saat ada isu miring tentang air Zam-Zam, Tariq Hussein, seorang insinyur kimia, mendapat mandat untuk menyelidikinya. Ia pun berkeinginan memecahkan alasan air Zam-Zam terus melimpah, walaupun banyak yang menggunakannya. Ukuran sumur air Zam-Zam hanya 5 kali 4 meter. Sumur ini telah ribuan tahun beroperasi. Sumur ini mampu memancarkan air 11 hingga 18 liter per detik. Jadi setiap menit dapat dihasilkan 660 liter air. Tariq Hussein pun memulai mengukur kedalaman sumur. Ternyata sumur hanya sampai bahu asistennya yang memiliki tinggi 5 feet 8 inci atau sekitar 1,72 meter. Tariq juga meminta untuk memeriksa apakah ada pompa yang digunakan untuk menyuplai air. Ternyata tak ada.
Torik kemudian meminta asistennya untuk masuk ke dalam sumur dan berdiri sambil mengamati sekeliling. Sang asisten pun mengatakan bahwa di bawah telapak kakinya pasir yang halus seperti menari-nari dan air tersebut keluar dari dasar sumur. Saat pemompaan untuk pendistribusian air, asisten ini diminta untuk mengelilingi sumur. Ia merasakan bahwa jumlah air yang keluar sama saat sebelum dipompa. Aliran air yang keluar relatif sama di tiap titik. Jadinya permukaan sumur relatif stabil. Sahabat beriman, itulah air Zam-Zam merupakan mukjizat yang tidak akan kering. Sering digunakan airnya sejak zaman Nabi Ibrahim, tapi tak membuat airnya habis. Airnya bukanlah air biasa. Air ini berbeda dari air sumur lainnya. Air Zam-Zam bisa membuat kenyang, bisa dipakai berwudu, bahkan digunakan untuk penyembuhan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit, kemudian beliau menyembuhkannya dengan air Zam-Zam. Hadis riwayat Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.